Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Udah berdoa belum? Belum ya? Oke. Bapak boleh dibimbing supaya tambah berkah kita kemudian. Duduk siap. Siap. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang semua ini? Ada? Siapa? Anak? Kita doakan semoga atas yang baik supaya bisa belajar lagi ya. Oke. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang konsep fisika yang sebetulnya mendasar konsep ini. Karena apa? Karena sebetulnya ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kalian sudah melakukannya, tapi nggak sadar bahwa itu adalah sebuah konsep fisika. Nah, yang akan kita pelajari adalah materi tentang usaha dan manajemen. Nah, ngomongin tentang usaha, sebetulnya apa sih yang pertama kali kalian pikirkan kalau misalkan mendengar kata usaha? Ya, Usaha itu mencari uang, Pak. usaha itu mencari uang. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Usaha biasanya kerja. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Terima kasih. Satu usaha mencari uang, satu lagi usaha itu kerja. Ya, sebetulnya definisi itu tidak salah, tapi di fisika usaha itu punya pengertian yang lebih spesifik. Ya, punya pengertian yang lebih spesifik. Nah, usaha di fisika itu kaitannya ada dengan gaya dan perpindahan. Nah, nanti kita akan bahas kaitannya antara usaha, gaya dan perpindahan. Nah, kemudian Bapak punya contoh nih, ya. Oke. Bayangkan kita naik sepeda nih. Kita kalau kita beli sama-sama ya. Sepeda menanjak, pasti terasa berat gitu. Nah, apa yang kamu rasakan saat naik sepeda? Ya, bayangannya ke atas bukit. Ada yang mau berpendapat kan? Ya. Capek, seru, tapi karena biasanya bareng teman-teman. Oke. Boleh ada lagi? Apa? Biasa aja, soalnya udah sering. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu. Nah, jawabannya mau capek atau biasa saja, sebetulnya ada energi yang kalian keluarkan. Nah, energi inilah yang berkaitan dengan usaha, ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama nih. Jadi diharapkan setelah kegiatan pembelajaran nanti kalian bisa menjelaskan pengertian usaha dalam konteks fisika. Ya, kenapa harus dalam konteks fisika? Karena saat tadi Bapak nanya aja apa yang pertama kali kalian pikirkan terkait dengan usaha, jawabannya kan bukan konteks fisikanya. Ya, jadi nanti setelah belajar itu kalian bisa menjelaskan pengertian usaha dari konteks fisika. Kemudian yang kedua, setelah belajar nanti diharapkan kalian tahu ya bisa menjelaskan bagaimana cara menghitung suatu usaha berdasarkan gaya dan perpindahan. Ya, dan yang ketiga nanti kalian bisa mengklasifikasikan, mengelompokkan jenis-jenis usaha gitu. Ya. Nah, jenis-jenis usaha ini ada berapa? Jenis-jenis usaha ini nanti ada 3, ada usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol. Oke. Nah, beserta contohnya ya. Baru nanti yang keempatnya kalian diharapkan bisa menjelaskan hubungan antara usaha
usaha perpindahan dan perpindahan suatu benda. Memang apa sih hubungannya antara usaha dan perpindahan suatu benda itu? Yang nanti diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran. Nah, ini adalah rute perjalanan pembelajaran kita. Jadi nanti setelah belajar usaha masih ada materi gaya, energi potensial, kinetik, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan fokus pada materi usaha terlebih dahulu. Ya, baru di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bahas materi-materi selanjutnya. Oke. Nah, berikutnya usaha. Nah, kalau perhatikan nih ada anak kecil nih lagi dalam batu. Ini nggak enaknya kalau ngomongin anak kecil. Boleh nih namanya kan siapa? Jangan nama orang tua. Siapa? Oh, umum banget ya. Oke, Budi. Budi. Nah, oke. Kalau kita lihat, Budi udah sampai keringetan tuh. Coba dorong batu, tapi batunya tidak bergerak. Ya. Apakah Budi sedang melakukan usaha atau Budi sebetulnya tidak melakukan usaha? Nah, coba kita lihat ke definisi usaha terlebih dahulu ya. Ya, definisi usaha. Usaha adalah pusatnya energi yang disalurkan oleh daya. Jadi usaha itu adalah pusatnya energi yang disalurkan oleh daya pada suatu benda atau objek, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Ya, jadi ketika kalian melakukan usaha, maka sebetulnya yang diharapkan adalah benda atau objek itu mengalami perpindahan, sehingga kalian melakukan usaha. Pak, kalau misalkan nih, saya udah capek-capek dorong tembok ini, tapi dia nggak bergerak sama sekali, nah itu juga termasuk jenis usaha. Tapi nanti akan Bapak bahas itu jenis usaha apa. Oke? Nah, usaha dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S dikali dengan cos theta. Nah, Bapak bahas satu-satu nih supaya paham. Oke. W sama dengan F kali cos kali F kali S kali cos theta. Oke. Nah, oke, perhatikan. Ini penting banget nih, karena apa? Karena biasanya kelemahan dari siswa itu tidak bisa menjawab soal itu karena apa? Karena nggak tahu rumus ini mewakili apa, lambang ini mewakili apa, itu biasanya. Ya, sedangkan kalian SMP ini bukan hanya tentang materi usaha, tapi kalian juga akan belajar tentang konsep-konsep fisika lainnya. Sehingga perlu kalian paham tentang apa, tentang simbol tersebut mewakili apa. Oke, kan rumusnya W sama dengan F dikali dengan S dikali dengan cos theta. Nah, kita lihat nih, ada W terlebih dahulu. W ini siapa? W ini adalah simbol untuk usaha. Oke, simbol untuk usaha. Pak, kenapa simbol usaha itu W? Sebetulnya mudahnya, kenapa diambil W itu dari kata serapan bahasa Inggris kan bukan kata sama. Dari bahasa Inggrisnya usaha itu work, kerja, ya, usaha itu kerja, work, sehingga W-nya itu digunakan sebagai simbol untuk apa? Untuk usaha. Ya. Jadi ketika nanti ini soal, kalian harus menemukan usaha, maka simbolnya adalah W, work, dan kata work. Ya. Nah, W ini adalah usaha, yang satuannya adalah joule. Ya, satuannya joule. Kenapa harus pakai satuan? Ya, ini satuan itu pembanding ya. Kalau di ini sebagai identitas gitu. Ya bayangkan aja kalau misalkan kalian nggak paham tentang satuan, sama udah tolong kelas, kalau siapkan bambu panjangnya misalkan 2 liter, benar nggak? Salah. Nah, itu identitas dari siapa? Ini satuan gitu ya. Nah, makanya untuk usaha ini satuannya joule. Oke. Nah, setelah W itu ada simbol F. Siapa dia?
F di sini mewakili gaya. Memang dari apa sih F ini? Sebetulnya F itu dari kata force. Dari kata force, ya. F itu dari kata force. Oke. Nah, F itu dari kata force yang diambil huruf depannya F, ya. Jadi dia mewakili apa? Gaya. Satuan gaya apa? Newton. Satuan gaya. Satuan gaya itu Newton, ya. Nah, berikutnya ada S. F kita bantu memang gaya itu apa? Gaya itu sebetulnya interaksi, ya. Interaksi pada objek. Bentuknya kayak gimana, Pak? Bisa tarikan atau bisa dorongan, ya. Bisa tarikan atau dorongan. Untuk apa? Untuk supaya si bendanya berpindah atau berubah bentuk. Itu biasanya gaya. Nah, berikutnya ada simbol S ini. Siapa S ini? S ini adalah perpindahan, ya. Perpindahan. Dari kata apa sih? Bisa ambil dari kata scale atau jarak. S perpindahan, ya. Nah, perpindahan ini satuannya apa? Ya, namanya perpindahan berarti satuannya adalah meter. Nah, ngomongin soal perpindahan, itu pasti nanti kalian akan disandingkan juga dengan yang namanya jarak, ya. Jadi ada jarak dan perpindahan. Oke. Jadi untuk mengingatkan, ya, jarak itu apa? Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Panjang lintasan yang ditempuh. Mau kemanapun bergeraknya, lintasannya dihitung. Contoh misalkan, ya, contoh kelas, Bapak minta tolong untuk ambilkan sesuatu ke kantor. Tadi ketua kelas berjalan tuh kantor. Nah, di kantor dia menemukan sesuatu itu, dia balik lagi ke sini. Kalau sudah balik lagi ke sini, nah kemudian kita tanya berapa panjang lintasan yang telah ditempuh oleh ketua kelas. Nah, itu adalah jarak dihitung. Misalkan dari sini ke kantor 20 meter, dari kantor ke sini 20 meter, oh berarti panjang lintasannya 40 meter. Itu yang dimaksud dengan jarak. Sedangkan yang dimaksud perpindahan di sini, ingat definisi dari perpindahan itu adalah perubahan posisi awal dan akhir. Oke. Awalnya ketua kelas di sini, kemudian di ruang guru balik lagi ke sini. Berapa perpindahan yang dilakukan oleh ketua kelas? Berapa? Lihat posisi awalnya di mana? Di sini. Posisi akhirnya di sini. Berarti perpindahannya 0. Karena apa? Dia tak berpindah. Dia tetap di sini. Titik acuannya di sini. Ya. Dari sini ke kantor, balik lagi ke sini, berarti dia tidak melakukan perpindahan. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi awal dan akhirnya di mana. Ya. Nah, berikutnya adalah kosinus. Kosinus ini fungsi trigonometri, ya. Perbandingan antara sisi-sisi segitiga siku-siku gitu. Sedangkan ini nih yang perlu diketahui, theta, tulis theta. Theta itu adalah sudut. Sudut siapa? Sudut apit antara siapa? Antara gaya yang bekerja pada objek dan perpindahan bendanya. Maksudnya bagaimana, Pak? Misalkan gini. Ini ada kotak, ya. Kemudian kotak itu mau dipindahkan ke titik ini dari A, mau dipindah ke titik B, ya. Nah, tapi gayanya digunakan seperti ini, pakai tali, itu ditariknya seperti ini. Oke, ini F. Sedangkan si benda pindahnya kemana? Ke sini, mendatar, ya. Sehingga ada sudut nih, ada sudut antara siapa? Antara perpindahan bendanya dan arah gayanya. Nah, ini sudut ini yang dipakai untuk perhitungannya. Bahkan kalau misalkan di di beberapa soal, kok nilai cosnya nggak dimasukkan, jadi cukup pakai W sama dengan F kali S, ya. Kenapa tidak pakai cosinus? Nah, perlu diingat. Jadi sudut dengan trigonometri, fungsi trigonometri cosinus F itu kalau misalkan sudutnya semakin kecil, maka nilai cosinusnya akan semakin besar. Gitu. Nah, ini mungkin kalian belum pelajari. Pelajarinya apa, Pak? Biasanya nanti pelajarinya di SMA. Gitu, ya. Sehingga kalau misalkan rumusnya cuma W sama dengan F kali S, maka ini tandanya berarti gaya dan arah perpindahannya itu sejajar atau sudutnya 0. Sehingga nilai dari cos 0, ini Bapak ingatkan lagi, cos 0, 30, 45, ini sudut istimewa, ya.
kemudian ada 60, 90. Ini urutannya kalau kosongan itu 1, 30 itu setengah akar 3, 45 itu setengah akar 2, ini nilainya setengah, dan ini nilainya 0. Ini sudut istimewa untuk kosinus. Nanti untuk sinus atau sin dan tangen atau tang itu berbeda nilainya, karena berbeda perbandingannya. Makanya kalau kamu menemukan oh cuma rumus ini aja Pak, nggak dibawa kosetannya, oh berarti dianggap bahwa gaya dan arah perpindahannya itu searah ya, atau kehimpitan tidak membentuk sudut sama sekali, atau sudutnya itu adalah 0. Bisa dipahami? Atau ada yang mau tanyakan? Ya? Apa intinya? Iya, jadi intinya usaha itu usahakan bendanya berpindah. Kalaupun bendanya tidak berpindah, itu termasuk jenis usaha. Tapi nanti Bapak akan jelaskan jenis usaha. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk teman kita yang sudah. Nah, oke, kita next ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau ada gambar seperti ini nih 1, 2, 3 nih. Nah, bisa nggak urutkan mana usaha terbesar sampai ke usaha terkecil, usaha yang paling maksimal sampai ke usaha yang paling minimal? Ada? Oke. Gimana? Kurang mana? Oke. Gambar 2, gambar 1, gambar 3. Betul nggak? Oke, jawabannya betul ya. Boleh kasih plus dulu untuk teman-teman. Betul ya? Jadi kalau melihat gambar-gambar di sini, tadi sudah dijelaskan kan? Kalau misalkan semakin kecil sudutnya, berarti usahanya akan semakin maksimal. Nah, sudut yang paling sempit yang mana? Yaitu nomor 2. Jadi kita urutkan nomor 2 itu urutan pertama, ya. Setelah itu nomor berapa? Gambar berapa setelah itu? Gambar? Nah, untuk gambar 1. Ini gambar 1 yang kedua. Yang terakhir adalah gambar 3. Kita cek kamu. Oke. Boleh bos lagi untuk kita? Tepuk tangannya. Ya. Nah, berikutnya nih, Bapak mau ajarin cara menghitung menggunakan persamaan W sama dengan FS ya. Tapi catatannya ini dianggap bahwa gaya dan arah perpindahan itu sama. Kita cek dulu di soalnya apa sih? Bantu anak mendorong ini namanya siapa tadi? Budi ya? Bantu Budi mendorong batu, arahkan kursor pada ini arahkan kursor untuk melihat. Nah, bantu aku mendorong batu ini dengan gaya Budi mengeluarkan gaya 50 Newton ya. Dia mau mendorong batu itu ke titik 1 meter, 3 meter, dan 6 meter. Nah, untuk menyelesaikan soal ini dengan konsep fisikanya, itu biasanya untuk membantu kalian mengetahui apa yang harus dijelaskan atau apa yang harus dicari, itu bisa dilihat dari cara gambar seperti ini. Oke. Nah, pertama kalau kalian menemukan soal, jadi tolong tuliskan dulu. Ini Pak, ini apa? Itu kita ketahui ya. Jadi apa yang diketahui di soal? Ya. Nah, nggak perlu ditulis pakai kalimat enggak, karena kita tadi sudah belajar simbolnya, maka kita fokus ke simbol tersebut. Apa yang diketahui? Oh, yang diketahui di sini adalah
gaya 50 Newton. Gaya itu simbolnya F. Kemudian ini 50 Newton nilainya. Nah, Bapak mau cari yang 1 meter dulu nih. Berapa nilai istilahnya? Berarti perpindahannya adalah 1 meter. Pindahnya seperti apa? Yang ditanya ke saya berarti bit sekarang. Bit itu bukan bentar ya. Bit itu ditanyakan. Oke, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah usaha. Nah, oke, baru dijawab. Cara seperti ini yang Bapak ajarkan, runutan seperti ini membantu kalian bahwa apa sih yang diketahui di soal, apa yang ditanyakannya, bagaimana cara kalian menjawab. Nah, kemudian setelah ini jawab saja, masukkan rumusnya W sama dengan F dikali dengan S. F-nya ada nggak? Berapa nilainya? Nah, F-nya 20. S-nya ada nggak? Berapa? 50 kali 1? 50. Oke, 50 satuannya? Nah, oke, satuannya begitu. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah, coba untuk soal yang berikutnya. Nah, ini dari titik awal yang mau mendorong ke jarak berapa? 3 meter. Berapa nilai usahanya? Boleh? Ada yang mau bantu? Oke, silakan. Boleh dipanggil. Ini harus apa? Boleh kasih tepuk tangan dulu. Sekarang kita cek nih hasilnya, ya. Oke, hasilnya 150 joule. Berarti hitungannya tepat. Satu soal lagi untuk yang jarak 6 meter. Lanjut. Di sini. Oleh MPT. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, selipet. Oke, ini jawabannya kalau bisa cek ya. Oke, jawabannya adalah 300 joule. Oke, berarti perhitungan dan caranya sudah tepat ya. Nah, kalian perhatikan nggak sih? Semakin jauh jaraknya, usahanya semakin besar. Semakin besar. Artinya apa? Hubungan antara si usaha dan S itu baik-baik saja. Maksudnya bukan baik-baik saja. Oke, hubungan antara
antara si W dan si S itu adalah berbanding lurus. Maksudnya bagaimana berbanding lurus itu? Jadi gini, semakin jauh perpindahannya, usahanya akan semakin maksimal. Begitupun semakin kecil perpindahannya, semakin pendek perpindahannya, maka usahanya akan semakin minimal. Itu hubungan antara siapa? W berbanding lurus dengan S. Makin jauh, maka usahanya akan semakin besar. Ya, ada yang mau dikonfirmasi? Atau sudah paham? Paham. Nah, berikutnya ada soal juga nih. Tapi ini agak sedikit beda ya. Kalau tadi gayanya ada satu, sekarang ternyata yang mengerjakan gayanya itu lebih dari satu. Oke, ada yang mau langsung coba nih hitung-hitungannya? Mau coba? Oke, silakan. Gimana gini? Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya? Oke. Masalahnya sama ya. Coba, tapi kalian perhatikan tuh. Nah, ini untuk udah menggabungkan. Kenapa harus digabungkan? Perhatikan. Kenapa harus digabungkan? Karena gaya yang dilakukan oleh anak laki-laki yang ini bukan Budi ya, Budi yang tadi. Siapa namanya? Tommy. Ini Tony. Tommy. Ini Tommy. Dan ini siapa namanya? Oh, Irma. Tommy dan Irma ini telah melakukan gaya yang arahnya sama. Lihat, mereka sama-sama menarik dengan gaya Tony 60, Irma 40. Ya. Tariknya kemana? Ke arah kiri. Kalau searah, maka gayanya atau F-nya itu ditotalkan, dijumlahkan. Karena apa? Karena searah. Ya, 60 tambah 40 berarti totalnya adalah 100. Oke. Nah, setelah itu diketahui apa? Mejanya bergeser sejauh 1 meter ke arah kiri. Ya, sejauh 1 meter ke arah kiri. Nah, besar usaha yang dilakukan. Oke, usahanya W sama dengan F kali S, total gayanya 100 dikali dengan perpindahannya 1 meter, hasilnya adalah 100 Joule. Oke, jawabannya adalah 100 Joule. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ini agak beda nih. Nah, Tony, Irma, ini siapa nih? Siapa? Agus. Oke. Tony, Irma, Agus. Oke, nah. Coba perhatikan. Ini bukan nama bapak teman-teman ya. Kayak kita lihat soalnya. Meja hanya bergeser jauh 40 cm. Kalau tadi ditarik berdua itu 1 meter bergesernya ke kiri. Kalau sekarang kenapa dia berkurang 40 cm ke arah kiri? Berkurang nih, ya. Kenapa? Lihat. Ada si Agus. Agus ini yang mencoba apa? Mencoba untuk menghalangi mereka berdua. Mereka berdua mau menarik ke kiri, si Agus tariknya ke kanan, ya. Otomatis gayanya berlawanan arah dong. Berarti ini harusnya 100 dikurangi dengan
tarikannya si Agus ini ya. Sehingga untuk mengerjakan soal yang ini untuk Bapak saja diketahuinya F total sama dengan gaya dari si Tony 60, Irma 40 dikurang dengan siapa? Gaya dari Agus 50. Hasilnya adalah 50 Newton. Ini totalnya ya. Lalu bagaimana dengan perpindahannya? Perpindahannya adalah 40 cm. Perhatikan ini satunya cm bukan meter ya. Jadi harus dikonversi dulu. Dimana kalau cm mau ke meter itu dibagi berapa? Dibagi 100 ya. Berarti 40 dibagi 100 hasilnya 0,4 meter. Jadi mana yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah ini yang satuannya sudah meter. Ditanyakannya kita jawab W sama dengan F tingkatnya F. F nya adalah 50, S nya 0,4. Berapa hasilnya? 20. Dari mana? Kita coba hitung ya, kita coba hitung. Jadi kalau ada bilangan, kemudian dikalikan dengan bilangan desimal, dikalikan dengan bilangan desimal, ini sebetulnya kalian biasa aja, kalikan biasa. 4 kali 0, 0. 4 kali 5, 20. Ini 0 kali 0, 0. 0 kali 5, 0. Berarti di sini tulis 200. Hanya saja perhatikan, di antara dua bilangan yang digunakan itu ada satu bilangan desimal dengan jumlah angka di belakang komanya itu 1 ya. Jadi hasil akhirnya itu juga harus sama, jumlah angka di belakang koma itu harus 1 juga. Berarti di mana? Di sini 20,0 nya berapa? 20,0 itu hasilnya 20. Jadi di sini 20 juga ya. Kalau misalkan yang dikalikan adalah bilangan desimal dua-duanya bagaimana? Nah, kalau bisa bilangan desimalnya berarti misalkan 0,5 dikali dengan 0,4. Nah, ini hasil akhirnya berarti dilihat di belakang koma itu harus ada berapa angka? 1, 2. Harus ada 2 angka di belakang koma. Sehingga perhitungan 0,5 dikali 0,4 ini kita kalikan biasa. Ini 2, ini 0, ini 0. Berarti 0, 2, 0. Nah, karena dua-duanya bilangan itu adalah desimal dengan jumlahnya ini ada 1 angka di belakang koma, ini 1 angka di belakang koma, jadi totalnya ada 2 angka di belakang koma. Berarti di sini. Nah, 0,20. 0,20 itu berapa? 0,20 itu 0,2. Oke. Paham untuk soal yang ini? Oke, kalau paham coba ada soal yang berikutnya nih. Nah, siapa lagi nih? Namanya siapa? Ini perempuan ini. Coba. Itu nomor siapa? Oh, Pak. Ini Tony, Irma, Agus, Indri. Ada yang mau coba mengerjakan soal ini? Oke. Di mana ya?
Oke, jawabannya 1 Joule. Oke, boleh kasih tepuk tangannya. Ya, jawabannya adalah 1 Joule. Ini kita belum coba ya? Belum coba isi. Kita coba isi deh. Tadi yang pertama berapa ya? Pertama, tadi siapa? Hasilnya berapa? 100 ya? 100. Oke, ini benar. Dan yang terakhir yang benar. Ini 1. Oh, jawabannya juga tepat. Seperti itu ya cara mengerjakan soalnya. Oke, tadi berarti kita sudah punya dua tipe soal. Soal yang pertama, soal yang gayanya itu hanya 1 interaksi gayanya. Tapi soal yang kedua, interaksi gayanya sudah lebih dari 1. Ada yang searah, ada juga yang berlawanan arah, sehingga itu nilai dari F totalnya bisa berubah. Oke. Nah, berikutnya Bapak mau menjelaskan dulu nih soal jenis-jenis usaha ya. Kalau diingat tadi gambar siapa? Ibu ya, Ibu yang coba dorong batu tapi dia nggak bergerak bajunya, itu termasuk usaha yang mana sih? Ya, jadi jenis usaha itu ada 3. Jenis usaha ada 3 ya. Yang pertama adalah usaha positif, kedua usaha negatif, ketiga usaha nol. Kita lihat dari deskripsinya dulu. Apa itu usaha positif? Perhatikan, usaha positif adalah usaha. Nah, usaha yang terjadi ketika gaya yang diberikan pada benda searah dengan perpindahannya. Itu yang disebut usaha positif. Ya. Oke, rumusnya apa? Rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Nah, kalau gambarannya kayak gini, usaha positif itu. Ya, ini meja nih. Oke, Bapak mau coba menyalurkan energi ke meja ini dan cara ini ya. Tapi harus disentuh, itu interaksi gaya. Nah, kalau Bapak mendorong meja ini ke arah tadi ke arah kanan kalian tadi ya, arah kanan kalian. Kalau misalkan si meja ini ikut bergerak ke arah kanan kalian, maka usaha yang Bapak lakukan adalah usaha positif. Karena apa? Gaya yang Bapak lakukan tadi arahnya searah dengan perpindahan dari siapa? Dari si objeknya bergerak. Itu yang namanya usaha positif. Kalau di gambar ini bagaimana? Jadi gambar ini kan si kuda sedang menarik ke arah kanan. Gerobak nggak mungkin ke kiri dong, pasti dia ikut ke arah kanan. Itu yang disebut usaha positif. Ya. Oke, nah berikutnya adalah usaha negatif. Bagaimana usaha negatif itu? Kanan. Usaha negatif. Usaha negatif itu bagaimana? Nah, mau kamu apa bapak yang mana di usahanya? Oke. Kamu coba tahan kuatnya ya. Oke, coba. Nah ini Bapak lebih berat lagi tuh. Saya juga berat tuh. Ya, tapi mejanya tetap bergeser ke arah kanan, ke arah kanan. Artinya apa? Yang Bapak lakukan itu adalah usaha positif karena Bapak memberikan gaya, kemudian mejanya searah dengan arah gaya Bapak. Enak, terima kasih. Ya. Nah, sedangkan Renan tadi memberikan gayanya ke arah kiri kalian, tapi meja bergerak ke arah kanan. Artinya apa? Artinya Renan sedang melakukan usaha negatif. Ya, usaha negatif itu adalah usaha yang terjadi di mana si orang yang ini mencoba memberikan gaya, tetapi arah bendanya itu berlawanan dengan gaya yang diberikan. Ya, gambarnya kayak gini. Misal ya, ini kondisinya adalah gerobak mau turun, ya.
Lalu orang ini dia harusnya mendorong atau menarik? Dia harusnya menarik supaya apa? Si gerobaknya tidak meluncur. Jadi meskipun gerobaknya ke bawah, tapi usaha yang dilakukan oleh seorang itu menarik ke atas, menarik perhatian, menarik gaya. Ya, itu yang dimaksud dengan usaha negatif. Jadi terjadinya harus berlawanan arah. Oke, harus berlawanan arah. Nah, next ke yang satu lagi, usaha nol. Siapa dia? Usaha nol adalah usaha yang terjadi apabila gaya yang bekerja pada benda itu tegak lurus terhadap arah perpindahan bendanya. Tegak lurus berarti sudutnya berapa kalau tegak lurus? Udah belajar dong? Tegak lurus berapa sudutnya? 90. Kita lihat nih dari mana 90 derajatnya. Ya, si anak memberikan gaya ke arah kanan kalian. Ya. Tembok nih, tembok. Tembok kalau misalkan nggak ada permukaan, berat dong tembok. Kalau nggak ada permukaan tanah, dia jatuh nggak? Dia jatuh, berarti dia sebetulnya sedang mempertahankan berat ke bawah. Sehingga apa? Arahnya ini akan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Ya, atau tegak lurus gitu. Sehingga kalau usahanya tegak lurus, itu namanya usahanya maaf. Kalau arah dari gaya dan perpindahan bendanya itu tegak lurus, maka itu termasuk usaha nol. Ya. Contoh lainnya bagaimana? Ini Bapak nih berharap meja pindah ke sana, tapi Bapak dudukin. Kan Bapak lagi ngasih gaya nih, tapi gayanya kemana? Ke bawah. Jangan berharap meja geser ke sana, maka itu usahanya nol. Tapi kapan meja nggak akan bergeser atau bergerak ya ke arah kiri atau kanan, kecuali kalau misalkan yang laki-laki di sini mau dorong gitu, mau dorong apa? Berpindah, itu yang namanya usaha. Tapi kalau usaha nol, dia sebenarnya tidak berpindah. Biasanya salah satu cirinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi bisakah kamu urutkan usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol secara berurutan dari gambar 1, 2, dan 3? Saya mau berpendapat. Oke, gimana? Yang ini usaha positif, betul nggak? Oke, betul. Next. Yang nomor 1 usahanya negatif, betul nggak? Oke, ini berarti yang kedua. Nah, berikutnya. Oke, jadi dari catatan kalian yang kedua itu termasuk usaha nol. Karena apa? Gaya punggungnya itu ke atas, isi tasnya bergerak ke datar, sehingga sudut yang terbentuk itu 90 derajat. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu. Ya, tepat ya. Oke, jadi kemarin kayak gitu ya. Kalau misalkan ini kan tas. Kalau kita pakai tas seperti ini, ya, kalau kita pakai tas seperti ini, nah, yang menahan tas ini supaya tidak jatuh adalah pundak atau punggung, ya. Semakin besar tasnya, ya berarti bebannya akan semakin besar dan gayanya akan semakin besar juga untuk menahan. Ketika ini gerak gaya dari punggung itu untuk mempertahankan tas itu ke atas, dan si tas ini akan dibawa ke datar. Akibatnya ada perbedaan arah. Ini gayanya ke atas, perpindahannya ke samping, ya, mendatar, sehingga jenis usahanya adalah usaha nol. Oke. Nah, instan kubur ini belumnya sudah dibagi yang di pertemuan selanjutnya. Ini juga sudah sesuai belum? Nah, ini ada PPD-nya. PPD-nya. Oke. Silakan kita menggunakan.
Oke, hanya 10. Ah, 15. Kalau lebih cepat, lebih baik. Oke, silakan dikerjakan. Kalau belum paham, kalau mau ditanyakan, jangan diam aja. Perwakilan ya, nanti perwakilan. Oke. Ini nanti. Supaya kamu bisa ngejelasin. Oke. Ini aja. Ada kesulitan enggak? Kerja ini harus jadi lebih cepat. Kerja
sebelum presentasi supaya Renan nggak ngantuk, kita mulai Renan ya. Kita coba SDK dulu ya. Nama SDK-nya adalah SDK hitung teknik. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Fokus dulu, fokus ya. Nah, nggak ada hadiahnya ya. Jadi SDK-nya tepuk 1, 2, dan 3. Kalau Bapak bilang tepuk 1, berarti kalian tepuknya kayak gini. Bisa? Coba diulang. Tepuk 1. Kalau Bapak bilang tepuk 2. Hei, bangunkan. Hei. Oke. Kita ulang ya. Tepuk 2. Hei. Kalau tepuk 3, tepuk 3. Ha. Jangan dekat-dekat sama teman. Ha. Oke, kita tes. Tepuk 3. Ha. Siap, konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Hei. Tepuk 3. Ha. Tepuk 3. Ha. Tepuk 1. Terima kasih banyak buat tepuk tangannya. Oke, waktu presentasi kita cek untuk soal yang pertama. Tadi mendorong meja seberat 20 kg sejauh 2 meter di lantai yang licin dengan gaya 50 Newton. Ada perwakilan. Oke, perwakilan kelompok 4. Silakan. Sambil diucapkan ya dengan jawaban kalian. Itu usaha yang dilakukan oleh hari ini. Oke, diketahui M-nya 20 kilo, S-nya 2 meter, M-nya 50 Newton. Kenapa M-nya tidak dimasukkan ke perhitungan? Ada yang tahu? Kenapa? Karena yang ditanyakan usahanya. Sedangkan untuk usaha W sama dengan F kali S ya. Jadi apapun nanti di sini informasi yang diketahui selama tidak sesuai atau tidak perlu dimasukkan ke dalam rumus, berarti nggak usah. Ya, ini jawabannya 50 dikali dengan 2, oke. Terus jenis usahanya positif karena arahnya sesuai dengan dorongan running, ini juga betul. Oke, mantap sekali. Sudah paham ya? Yang kedua sekarang. Nah, ini mah bukan soal hitung-hitungan nih. Boleh kelompok siapa? Oke, kelompok 1. Atau mau langsung disamakan aja nih semua kata-kata.
dan ini mencoba menurunkan tasnya ke bawah. Oke, itu ya. Jadi usahanya berarti usaha negatif karena apa tadi? Tasnya tetap tetap ditahan oleh gaya punggung, tapi arahnya ke bawah. Berarti itu berlawanan arah. Sehingga usahanya negatif. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan. Satu lagi, Pak Bekas. Tidak, ada yang mau? Oke, aja tadi. Itu yang beda. Boleh kasih close tepuk tangannya untuk kasih dulu nih jawabannya. Oke, soalnya kan ada tukang, dia tukang bangunan mengangkat ember berisi pasir, beratnya 100 kilton, tinggi 1,5 meter, ke atas loteng, ya. Lalu meletakannya dia di tempat. Nah, kalau tadi gaya yang kita bahas itu gayanya selalu horizontal ya. Jadi geraknya itu mendatar. Nah sekarang ini ada versi ini, ada seorang tukang yang mencoba mengangkat ember berisi pasir 100 Newton setinggi 1,5. Berarti bebannya ada pasir, kemudian diangkat dengan gaya. Oke, diangkat. Gayanya berarti ada mana? Nah, hanya ke atas, perpindahan bendanya ke atas juga searah nggak? Searah, berarti yang A usahanya berusaha positif karena apa? Gaya dan perpindahannya searah. Nah kalau diminta untuk hitung berapa nilai usahanya, tinggal hitung aja, berarti mirip dengan yang horizontal tadi. Karena ini usahanya vertikal, tapi arahnya dan perpindahannya searah, berarti W sama dengan F kali S, F-nya 100 dan S-nya 1,5 atau 150 Joule. Nah, ini belum. Nanti. Oke. Jadi seperti itu ya. Latihan-latihan ini sebetulnya untuk membantu kalian dalam apa? Membantu kalian memahami terkait dengan tadi usaha itu apa, jenis-jenis usaha itu ada apa saja, bagaimana cara menghitung usaha menggunakan rumus W sama dengan F dikali dengan S dan seterusnya. Oke. Dan berikutnya kita akan masuk ke W
kuis. Oke, kuisnya pakai background ya. Bapak sudah bagikan kan backgroundnya? Sip. Tugas elit kelas. Oke, untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan pencapaiannya tujuan pembelajaran kita apa enggak, boleh silakan dibaca soalnya terus dijawab. Oke. Ketika seseorang mendorong tembok dengan daya besar, tapi tembok tidak berpindah sedikit pun, maka usaha yang dilakukan terhadap tembok adalah A. Besar karena daya yang diberikan kuat, B. Kecil karena daya yang diberikan lemah, C. Tidak ada usaha karena tidak terjadi permintaan, atau D. Ada usaha karena orang tersebut merasa lelah. Silakan kita jawab. Oke, silakan diangkat belakangnya. Kita cek ya semua ya. Jawabannya adalah yang C. Oh, ada banyak itu. Oke. Yang salah fokus ke soal yang berikutnya. Seorang mendorong meja dengan daya 50 Newton hingga berpindah sejauh 2 meter. Usaha yang dilakukannya berapa? Sudah semua? Oke, udah masuk semua. Berapa jawabannya? Sudah? Oh iya. Jawabannya? Jawabannya adalah 100. Gampang ya? 50 kali 2. Oke, yang pertama Ananda. Betul. Oke, next. Seorang siswa menarik tasnya ke atas
Sedangkan perpindahan bola ke atas jenis usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Nah, tutup kalau udah. Siapa yang tutup? Satu, oke, udah semua. Udah. Arah gravitasi kemana? Ke bawah. Sedangkan bolanya kemana? Ke atas. Berarti usahanya? Oke, terakhir. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Jika tidak ada perpindahan, usaha sama dengan 0. Nomor 2, usaha berbanding lurus dengan gaya. Nomor 3, usaha berbanding lurus dengan perpindahan. Nomor 4, arah perpindahan tidak mempengaruhi besar usaha. Pernyataan yang benar adalah Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Boleh diangkat, boleh diangkat, boleh diangkat. Kalau sudah tolong ditutup ya supaya nggak scan ulang. Nesya sudah. Yes. Kalau udah ditutup. Udah 18 ya. Oke, kita lihat. Nomor 1, jika tidak ada perpindahan usaha 0, betul nggak? Oke, pernyataan 1 betul, berarti jawabannya antara A sama B. Karena C tidak ada nomor 1 dan D itu D masih A, B, D jawabannya. Oke, yang C tidak termasuk pilihan jawaban berikutnya. Yang kedua, usaha berbanding lurus dengan gaya, betul nggak? Oke, tadi semakin jauh perpindahannya, semakin besar gayanya. Tadi kalau 2 orang narik itu kan beda dengan 1 orang, maka usahanya akan semakin besar. Yang ada 1 dan 2-nya sudah benar. Oke, A, B dan D masih masih bisa kita pilih. Nomor 3, usaha berbanding lurus dengan perpindahan, betul nggak? Oke, betul ini tadi seperti yang mau jelaskan, semakin jauh maka usahanya akan semakin besar. Nah, yang berikutnya adalah nomor 4, arah perpindahan tidak mempengaruhi besar usaha. Betul nggak? Salah. Karena apa? Karena tadi kalau misalkan usahanya, kalau arahnya itu berlawanan dengan gaya yang diberikan, usahanya negatif. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua? Oke, kita balik lagi ke tadi kita sudah sampai di Oke, berikutnya. Nah, setelah kegiatan pembelajaran hari ini mungkin ada yang bisa kalian tulis terkait bagaimana pesan kalian, terus apa yang memang kalian belum pahami, ya. Terus kalau misalkan diminta untuk ekspresi emotif seperti apa yang mewakili perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, kita lanjut pembelajaran.
Pertanyaan pertama, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Oke. Yang kedua, bagaimana bagian mana dari materi yang penting atau menarik untuk kamu? Yang ketiga, apa yang masih belum kamu pahami dan bagaimana kamu mengatasinya? Dan yang terakhir, emotikon yang mewakili perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Pusing, banyak dimikirin. Senang sekali karena ternyata bisa dapat ilmu baru. Ya, cukup senang, ya. Kalau sedih, nggak dapat kesempatan maju gitu kayak Rena. Oke, oke. Sambil kalian tulis refleksi, Bapak mengingatkan untuk pembelajaran pertemuan berikutnya nanti kita akan melanjutkan materi tentang daya. Jadi udah lihat ya untuk perjalanan pembelajaran kita ya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai daya. Oke, ada yang mau menyampaikan hasil refleksinya? Oke, iya. Gimana Kian? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Kita belajar tentang pengembangannya energi dan usaha dalam konservasi fisika. Oke. Terus bagian yang penting atau menarik perhatian kamu yang mana? Simbol-simbol sama energi. Simbol. Yang masih belum dipahami yang mana? Lo sudah paham semua? Udah lumayan paham. Ekspresi yang mewakili hari ini? Nah, Dan sekali. Kenapa senang sekali? karena gampang dipahami. Gampang dipahami. Oke. Boleh kasih tepuk tangannya untuk semuanya? Ada satu lagi? Oke, kita. Gimana nih? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Oke, mempelajari konsep fisika tentang usaha dan energi. Oke. Terus materi yang mana? Yang menarik atau penting? Semuanya penting untuk dipelajari. Oke. Yang masih belum paham ada? Alhamdulillah. Tapi paham ya? Oke. Ekspresi emotikon senang sekali. Karena apa? Oh, lebih ada pemahaman baru. Boleh kasih tepuk tangannya untuk teman? Oke. Oke, silakan dikumpulkan refleksi dan LKPD-nya. Ini LKPD-nya. LKPD-nya. Ya.
Jadi ini referensinya, coba Bapak baca satu-satu. Ya. Sama siapa? Oke, diingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke konsep daya. Apa itu daya? Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Seperti biasa untuk tugas mandirinya akan Bapak share ke grup kelas nggak banyak ya. Intinya untuk mengetahui tujuan pembelajaran kita kan tadi apa? Kalian bisa menjelaskan terkait dengan pengertian usaha, kemudian kalian juga bisa menghitung daya usaha, ya. Kalian tahu hubungan antara usaha dan perpindahan serta daya, ya. Jadi mungkin terkait itu, ya paling ada 3 soal, tapi sederhana sedikit nggak apa-apa ya. Oke. Ada yang mau dikonfirmasi dulu? Kelompok 1, udah, oke? Kelompok 3, 4. Baik, karena pembelajarannya sudah selesai, di sini istirahat jam berapa belum? Berapa? Lepas dari tadi kayaknya 18. Oke, nanti setelah ini kalian silakan untuk istirahat, ya. Nanti masuk lagi setelah istirahat jam pembelajaran. Bahasa Inggris ya? Oke. Jangan lupa kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.